Perkenalkan, nama saya Ismi Suherti. Saya bertugas di SDN 3 Nayagati. Saya sudah mengabdi selama 19 tahun, mulai dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Jarak ke sekolah kurang lebih 8 km. Dengan kondisi jalan yang dilalui jalan raya beraspal, kemudian melalui jalan pedesaan dengan kontur naik turun, dan kondisi rusak parah. Jalan tersebut bisa dilalui ketika kemarau, tapi ketika turun hujan, kondisi jalan sangat licin untuk berbatu-batu. Dan di beberapa tempat timbul banyak genangan air yang lumayan dalam dan sulit dilalui. Pernah pada suatu hari hujan turun dari malam sampai ketika pagi hari kami harus berangkat ke sekolah juga hujan masih turun rintik-rintik. Kemudian Bu Is tidak datang ke sekolah. Kami pikir mungkin karena cuaca buruk beliau tidak memutuskan untuk tidak berangkat ke sekolah. Tapi ketika pada sore harinya sekitar jam 2 saya bertemu dengan salah satu orang tua siswa mengatakan bahwa tadi pagi melihat Bu Iis itu dibawa oleh masyarakat ke klinik. Ternyata beliau pada pagi hari itu berangkat ke sekolah, kemudian di jalanan itu karena kondisi jalanan itu pudunan yang lumayan curam dengan batu-batu yang tidak stabil juga, maka beliau terjatuh dan masuk ke dalam kubangan air yang cukup dalam dan ditolong oleh masyarakat setempat. Beliau dibawa ke klinik terdekat. Kemudian setelah itu diobati dan kemudian diantar kembali ke rumahnya dengan motornya dibawa ke bengkel. Kondisi Bu Iis jatuh dari motor itu bukan hanya 1-2 kali saja apabila di musim hujan tiba, tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat musim kemarau juga sama. Dengan kondisi jalan seperti itu, mau hujan ataupun kemarau, mau cuaca buruk ataupun sangat baik dan cerah, karena jalannya memang kondisinya memprihatinkan ya, apabila kita tidak berhati-hati, tetap saja kemungkinan untuk jatuh itu selalu ada gitu. Apabila mesin motornya mati atau bannya kempes pada saat di daerah pemukiman sih masih mending ya, bisa minta tolong ke warga. Yang sangat kasihan itu apabila Bu Is itu sedang dalam perjalanan di tengah-tengah hutan atau pesawahan, jauh dari pemukiman. Nah, di situ beliau harus menuntun motornya lumayan jauh sehingga melelahkan. Dengan kondisi jalan yang jelek untuk mencapai ke pemukiman warga itu lumayan sulit juga. Nah, kemudian kalau misalnya sudah sampai pun di bengkel tersebut belum tentu juga orang bengkelnya ada, karena biasanya kalau pada pagi hari itu apakah itu bengkelnya belum buka atau bahkan sudah berangkat ke sawah dulu, jadi pemilik bengkelnya itu jadi tidak standby selalu di situ. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi kesulitan Bu Is untuk datang ke sekolah tepat waktu. Rekan saya ini, Bu Is, sangat rajin untuk datang ke sekolah. Dengan cuaca buruk pun, beliau selalu mengusahakan untuk datang dan tetap mengajar demi anak-anak. Kalaupun beliau tidak datang, biasanya dengan alasan yang jelas seperti terganggu kesehatannya atau apabila ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Mengajar demi anak-anak. Sebagai rekan kerja Bu Iis, saya sangat salut dengan pengabdian beliau yang sudah hampir 19 tahun ini. Dengan kondisi jalan seperti itu, dengan kondisi masyarakat yang juga tidak sepenuhnya paham dengan pendidikan anak-anak, tapi beliau tetap semangat untuk datang dan mengabdi di SD Negeri 3 Nayagati ini.
Ada beberapa siswa didik saya yang mengalami kesulitan untuk ada di sekolah dengan beberapa alasan. Di antaranya ketika musim panen padi, ada beberapa siswa ditahan orang tuanya untuk tetap di rumah untuk menjaga adik-adik mereka, sementara orang tuanya pergi ke sawah memanen padi. Yang kedua, kondisi keluarga yang apabila dari salah satu orang tua siswa ada yang meninggal atau terjadi perceraian, maka biasanya anak-anak yang kurang diperhatikan orang tua, sehingga ketika malas sekolah orang tua tidak tahu dan akhirnya putus sekolah. Ada salah satu siswa saya yang bernama Roy Saskia Putri sudah seminggu ini tidak masuk sekolah, maka saya melakukan home visit untuk mengetahui alasan ketidakhadiran siswa saya ini. Dari tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah kami mempelajari tema ini, hari ini kita sedang mempelajari tentang negara ASEAN. Ada berapa? Ada 10. Masih ingat? Sebut saja. Indonesia. Lagi? Ingat? Bunga kampung, kampuca, ya. Ini sesuai dengan namanya. Bukan hewannya, masih ingat? Hewan apa saja? Apa? Gajah dari mana? Dari Malaysia atau dari mana gajah? Dari Thailand, ya. Jadi kesimpulannya bahwa sebagian besar negara-negara di ASEAN itu mata pencaharian penduduknya adalah apa? Bertani. Ya, walaupun ada ya sebagian besar juga kegiatannya itu mengekspor hasil pertanian, ya, kecuali negara Singapura, ya. Itulah, nah, mungkin ada yang bertanya tidak? Ada ya, semuanya sudah paham lagi, ya. Nah, itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus seperti ini saya melakukan home visit dan melakukan dialog baik dengan orang tua dan terutama untuk siswa itu sendiri. Kepada orang tua saya tekankan untuk lebih memperhatikan anaknya, sementara kepada anak saya beri motivasi dan pemahaman tentang pentingnya sekolah. Si Roy ternyata dia tinggal bersama ibu sambungnya dikarenakan ibu kandungnya sudah meninggal. Jadi Roy males berangkat ke sekolah. Merasa berangkat atau tidak ke sekolah tidak ada yang mempedulikan karena ayahnya pagi-pagi sudah berangkat ke sawah. Kasus seperti ini saya melakukan home visit dan melakukan dialog baik dengan orang tua dan terutama untuk siswa itu sendiri. Kepada orang tua saya tekankan untuk lebih memperhatikan anaknya, sementara kepada anak saya beri motivasi dan pemahaman tentang pentingnya sekolah. Ibu Iis adalah salah seorang guru senior di SD 3 Nayagati. Dia mulai kerja dari tahun 2003 sebagai GB dan sampai sekarang kurang lebih udah 19 tahun. Dan dia merasa terkendala tentang kenaikan tingkat atau kenaikan pangkat
dari 2000 dapat SK dari 2011 PN sampai sekarang dia baru naik tingkat ke 3A. Dan mudah-mudahan saya selaku kepala sekolah memohon ke Dinas Pendidikan untuk mempertimbangkan segala hal, dan mudah-mudahan Ibu Iis tersebut atau guru yang lain siapa saja untuk dipermudah untuk kenaikan tingkat tersebut. Dan kenapa dia terkendala? Karena waktu itu ijazahnya tidak linier dengan guru kelas. Karena saat itu Ibu Iis itu ijazahnya adalah biologi. Barangkali itu saja, dan mohon sekali lagi kepada pihak Dinas Pendidikan, saya berharap mudah-mudahan ke depannya jangankan Ibu Iis saja, semua guru baik di SD 3 Nayagati ataupun di SD yang lainnya. Terima kasih, barangkali sekian dari saya sebagai kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.